bangkangan istri irtifa'uha an adai hak wajib alaiha, yaitu pembangkangan istri atas melaksanakan hak-hak yang wajib atas istri tersebut. Wa idza kana bi ismati syakhsin zawjatani fa'taru, dan apabila ada pada tanggungan seseorang dua istri atau banyak, la yajibu alaihi al-qasmu bainahuma aw bainahunna, tidak wajib atasnya pembagian giliran di antara keduanya atau di antara mereka istri-istri. Hatta law arada atau anil wahidati, sehingga seandainya berpaling dari mereka istri-istri atau dari satu istri saja, falam yabit indahunna atau indaha, maka tidak bermalam di sisi beberapa istri-istri atau di sisi satu istri saja, la ya'tan, tidak berdosa. Walakin istahabbu, dan tetapi disunahkan alla yu'tilahunna, bahwa tidak menelantarkan mereka istri-istri di dalam aktivitas dari berdoa. Walau wahidata aidan, dan tidak pula satu istri juga yang ia bid'ahunna, dengan bahwa ia bermalam di sisi istri-istri, beberapa istri-istri, atau indah atau satu istri saja. Wahadana darajatul wahidati, dan minimal derajat yang satu, ala yukhalliyah kulla arba'i laylatin, bahwa tidak meninggalkan istri setiap 4 malam dari semalam. Mengkosongkan, bukan meninggalkan. Allah yukhalliyaha, itu nak dia mengkosongkan, bahwa tidak mengkosongkannya setiap 4 malam dari semalam. Watas liyatu fil qasmi baina zawjati wa diwatu, dan penyamarataan dalam pembagian giliran antara beberapa istri wajib. Waktu baru tasliyatu bil makani, dan dianggap penyamarataan dengan tempat rawatan kadang-kadang. Wabis zamani ukhrodan, dengan perhitungan waktu dan lain. Amal makanu wa yahrumu jam'u baina zawjataini fa'tara, adapun menurut tempat maka haram mengumpulkan antara dua istri atau banyak lima sekali wahidin pada satu tempat tinggal, ialah dari kecuali dengan itu. Wa amma zamanu, adapun zaman waktu, amalan yang harisan matalan, maka orang yang tidak ada baginya penjaga, contohnya wa'imadul qasmi pihak ini, maka dasar pembagian giliran pada haknya al-lailu wan naharu tab'unahu, yaitu hari semalam mengikuti baginya. Memakan harisan, dan barang siapa yang ada bagian menjaga wa'imadul qasmi pihak ini an-naharu wal lailu tab'unahu, maka dasar pembagian giliran pada haknya sehari semalam mengikuti baginya. Wala yadkhulu zawju lailan, dan tidak masuk suami satu malam ala ghairi maqsudi laha, atas selain yang dibagikan giliran, bukan atas, bukan yang dibagikan, atas bukan yang dibagikan giliran laha bagi istrinya, dengan hajatin, tanpa adanya hajat. Paling kana lihajatin, dan tidak ada baginya hajat, ka'iyah jatin, seperti menjenguk, warna melihat dan semisalnya, lam yumna' min al-dukhuli, tidak dilarang untuk masuk. Wahina ini, dan ketika itu intala maktuhu, jika panjang perdiamnya suami, qadha bi nawbatil madkhuli 'alaiha, maka dia suami mengganti dari giliran yang dia masuk atas istri tersebut. Setelah waktu ini seperti seumpama perdiamnya dia. Fa'in jama'a, maka apabila si suami menjimai istri, qadha zaman al-jima'i, maka dia mengganti waktu menjimainya. La nafsal jimai, bukan substansi jima tersebut. Illa kecuali in qasara zamanuhu pada yakfi, jika singkat waktunya maka tidak
mengganti suami tersebut karena Allah tersebut. Ya, cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala mu'allifu faslun fi ahkamil qasmi. Pasal mengenai tentang hukum qasam. Qasam di sini maksudnya bergilir, menggilir. Wan nusyuzi dan nusyuz. Wal awwalu min jihati zauji. Ini yang pertama, ya nusyuz ini yang dibahas dari sisi suami. Wasani min jihati zauja, yang kedua dari sisi istri. Wa ma'na nusyuziha irtifauha an adail haqqil wajib 'alaiha. Dan arti nusyuz, ya nusyuz si istri itu bangkang, yakni mengangkatnya dia, artinya ya membangkangnya dia, an adail haqqil wajib. Irtifa mengangkat, artinya dia tidak mau melakukan. An adail haqqi, dari melaksanakan hak al-wajib 'alaiha, yang wajib baginya dia tunaikan. Ini hak seorang suami, tapi dia tidak tunaikan. Kewajiban, jadi hak kewajiban maksudnya kewajiban si istri terhadap memenuhi hak suaminya. Jadi kalau kewajiban istri hak suami, kewajiban suami hak istri. Tapi di sini dilanjutkan di kata-kata an adail haqqil wajib, hak yang wajib, artinya kewajiban dia alaiha terhadap istri. Dia mengangkatnya, artinya dia menghilangkannya. Wa idza kana fi asfati syakhsin zaujatan, apabila ada ya pada seorang itu ya dia menguasai, ya dia melindungi, ya dalam perlindungan dia, dalam kekuasaan dia, zaujatan, ada dua orang istri, fa aktsar, atau lebih banyak, ya 3 ataupun 4. La yajibu alil qasmu bainahuma, maka tidak wajib, ya la yajibu alil qasmu, tidak wajib bagi jenis suami untuk menggilir di antara mereka nih berdua. Orang kalau punya istri 2 nggak wajib tuh qasam. Au bainahuna, atau di antara istri ada istrinya 4 nggak wajib qasam. Hatta lau arad anhunna, sampai dia berpaling dari mereka. Au anil wahidati, atau dari seorang. Artinya kalau dia sudah ya berpaling dari salah seorang, artinya dia utamakan seorang. Jadi kalau orang nikah nih langsung 2 nih misalnya nih, dia nikah nih, ya pagi, ya lanjut lagi nikah yang kedua begitu. Nah, itu belum wajib gilir. Sampai kapan? Sampai dia berpaling dari salah satunya. Misalnya, ya istri yang kedua yang dinikahi dia sudah bermalam. Ah, berarti dia sudah berpaling tuh dari yang istri yang pertama. Baru dia wajib menggilir. Tapi kalau dia belum mulai, ya belum, gitu. Dia belum mulai kan, belum mulai menggilir. Tapi kalau sudah mulai menggilir, nah itu di situ wajib gilir, gitu. Ini yang dimaksud hatta law aradanhunna au anil wahidah. Walam yabit ihdahunna. Ini suami belum bermalam nih di sisi mereka nih para istri. Au indah, atau dari salah seorang istri. Lam ya'sam, enggak berdosa, dia enggak menggilir. Dianggurin aja itu istrinya itu, ada 2 orang gitu. Walakin yustahabu alla yu'aqilahunna, akan tapi sunnah ya suami tidak mengangguri mereka, jadi istri-istrinya jangan dianggurin, ya jangan. Minal mabiti, dari bermalam. Walal wahidat, begitu juga seorang pun jangan dianggurin. Sekalipun dinikahi seorang nih, nikah nih, dianggurinnya jangan. Sunnah ditemenin begitu, ditidurin, digauli. Ya, yang penting temeninnya itu. Ya, jangan
Jangan dianggurin aja, nikah udah didiemin aja. Gitu. Nafkah sih dikasih, nafkah zahir, tapi nafkah batin nggak dikasih, nih dianggurin aja. Jangan. Bian yabita indahunna au indaha. Ya, dengan dia bermalam di sisi mereka atau di sisinya. Ya, sunnah begitu. Wa adna darajatil wahid alla yukhalliha kulla arba'i layalin. Minimal ya seorang itu ya minimal jangan dikosongkan dalam setiap malam ya an lailatin, dari setiap 4 malam, an lailatin, dari 1 malam. Ya, ini pas nih kalau isinya 4. Ya, digilir berarti 1 orang 4 hari sekali kan gitu. Gitu. Jadi minimal tuh. Ya minimal tingkatan, minimal derajat tuh istri jangan sampai dikosongkan 4 hari. Ya artinya kalau dia punya istri 1, ya jangan sampai 4 hari kosong begitu. Ada 1 hari. Gitu. 4 hari sekali lah. Gitu. Ini jangan sampai dikosongin. Nah, kalau dihitung-hitung pas tuh kalau orang istrinya 4. Gitu kan? Rumah A, B, C, D, udah 4 hari, balik lagi rumah A, begitu. Ya. Begitu juga kalau dia punya istri 1, ya minimal sekali itu adna darajat, ya 4 hari sekali tidurin, temenin. Ya. Berarti kalau ada orang nikah nih, dia merantau, ya tapi diberikan tuh nafkah pada istrinya, nafkah zahir. Nah, dosa gak? Hah? Nggak dosa, kan sunnah di sini. Walakin yusahabu alla yu'attilahunna, kan itu sunnah. Ya apalagi ya itu makanya orang-orang yang merantau pergi 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan baru pulang, ya baru istri ditemenin tidur begitu kan, ya nggak dosa gitu. Ya kalau dosa berarti orang-orang merantau nggak boleh dong. Gitu. Makanya disunahkan nih, jangan sampai kosong 4 hari sekali minimal. Gitu. Ada darajat. Wa tasiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Ya, menyamaratakan dalam giliran di antara istri-istri itu wajib hukumnya. Wa tu'tabaru taswiyatu bil makan taratan biz zaman ukhra. Ya. Yang dianggap penyamarataan itu ini dengan tempat terkadang dan juga dengan masa terkadang. Ya. Kadang-kadang dengan tempat, kadang-kadang dengan masa. Ya, dengan tempat dan masa. Ammal makan fayahrumu aljamu bainaz zaujatain. Adapun tempat maka haram ya menggabungkan di antara 2 istri. Jadi tempat kasih giliran, ini rumahnya A di ya Jalan Gandaria, rumah B di Jalan Haji Nabi misalnya. Ya, jangan dijadikan satu tempat, ya. Haram menggabungkan satu rumah gitu. Ya, satu rumah. Ya, haram. Ya, fa aktsar fi maskanin wahidin, dalam satu tempat, illa birridha, kecuali dengan ridha. Ya, kalau dengan ridha berarti kan dia datangin tuh ya. Ya, udah tiap hari datangin tuh. Gitu. Akan tapi ya jangan dicampur juga, tapi yang satu kamar di atas, yang satu kamar di bawah. Ini kalau dia ridha, ya, ridha. Ya, tapi tetap juga haram. Ya, satu kamar bertiga nggak boleh, haram. Sekalipun dia ridha, nggak boleh. Ya, ridha tempat aja. Ya, tapi dalam tidurnya juga terpisah. Wa amma zamanu faman lam yakun harisan masalan. Adapun masa, ya adil juga nih masalah masa. Faman lam yakun harisan, kalau seandainya kata dia bukan penjaga malam, masalah sebagai contoh, fa imadul qasmi fa haqi al-lail, maka ukuran ya tonggak dari pembagian ya dalam giliran, dalam haknya itu si suami, al-lailu, malam. Ya. Wan naharu tabi'un lahu, dan siang ikutin. Jadi yang penting malam. Siang ya nggak apa-apa dia ngayap, yang penting siang itu udah diangkat ngikutin. Penting malamnya. Malam dia bermalam di rumah A, udah siang ngikutin. Gitu.
Waman kana harisan, ini kalau seandainya kata dia bukan penjaga malam. Nah, tapi waman kana harisan, kalau dia penjaga malam, fa imadul qasfi fi haqqi an-nahar, maka ukuran menggilirnya pada haknya dia itu si suami an-nahar. Ini maksud hadisnya ada kewajiban ya, an-nahar, siang. Emang malam dia keluar, maka dia nemeni istrinya itu ya pada siang hari. Walailu tabilau, malam ngikutin. Walaupun malam dia keluar, dia kerja, gak dianggap, itu sudah dianggap. Ya, sudah dianggap ngikutin begitu. Jadi nggak harus siang malam dia nemenin istrinya. Kapan kerjaannya? Ya, repot kalau begitu. Ya. Malam nemenin di rumah ini si A, siang juga harus misalnya. Kemudian besok malam di rumah si B, siangnya juga begitu. Lah, kapan kerjaannya? Ya. Ya. Nah, makanya itu malam udah secara otomatis, siang itu secara otomatis ikutin malam. Nah, kalau malam dia kerja, ya berarti malam itu otomatis ngikutin siang. Siangnya itu yang diukur apa namanya, yang jadi kewajiban dia untuk menemani ya istrinya. Wala yadkhulu zawju lailan ala ghil maqsumi laha, dan jangan masuk, ya tidak masuk nih seorang suami pada malam hari ala ghil maqsumi laha, atas orang yang bukan gilirannya. Orang bukan giliran si B, tidak si B, nggak boleh. Ya karena giliran si A, besok si B, gitu. Li ghairi hajatin, tanpa hajat. Fa in kan li hajatin qayadatin wa nahwiha. Kalau seandainya kata karena hajat, qayadatin wa nahwiha, atau ya seperti mengunjungi, dia lagi sakit, wa nahwiha atau semacamnya, lain hal, ya. Atau diminta izin pada istri yang kedua, 3, 4, izin ya, saya mau bermalam di rumah si A, gitu. Ya walaupun sudah ada sudah dibagi tuh waktu awal pernikahan. Ya tapi ini sebenarnya sudah harus dibagi dengan secara giliran. Tapi dia minta ridho kepada kepada B, C, D. Saya mau tidur di rumah si A, boleh. Gitu kalau dia relo, gitu. Ya udah bang, sono aja bang, gitu. Ya. Makanya itu diancam seorang suami yang tidak adil berbuat istri pada istrinya, itu nanti di akhirat jalannya dengdet gitu, jalannya beras sebelah gitu. Berarti kalau nanti di akhirat ada orang begini, berarti dia nggak adil sama istrinya. Ya, pilih kasih gitu. Ini adil zahir ya, adil zahir. Adil zahir itu ya seperti kosam, ya kosme apa pembagian giliran. Berikan nafkah juga adil. Ya kalau anak yang 4 ya tentu lebih banyak dibandingkan anak yang 2 begitu. Jangan anak yang 4 dengan anak yang 2 sama dikasih uang belanjanya. Ya itu nggak adil namanya. Lam yumna minad dukhuri, maka tidak dilarang karena hajat ya, seperti dia mengunjung karena sakit. Wa hina idzin in tala maksuhu, sekalipun lama tuh menetapnya dia. Allah min naubatil madkhuli alaiha misla maksihi fa in jama. Maaf. Wa hina idzin in qala maksu, kalau seandainya kata panjang masanya datangnya panjang. Qadha min naubatil madkhuli, maka dia harus mengqadha dari masa gilir ya al madkhuli alaiha, orang yang dikunjungin tuh. Ya namanya iyadah kan enggak sementaran doang. Masih iyadatul marid sampai semalaman. Ya. Maka yang begitu panjang tuh masanya. Qadha min naubatil madkhul, maka dia wajib mengqadha dari masa giliran orang yang dimasukin tuh, dia harus mengqadha buat yang lain gitu. Berarti ini orang ini sudah dikunjungin 2 malam gitu. Dia sudah kebagian 2 kali berarti, maka dia harus mengqadha yang lainnya. Fa in jama, kalau seandainya kata dia sampai menjima, qadha zaman al-jima'i, maka dia wajib juga mengqadha masa jimanya. Ya dia menjima istrinya, dia sudah datang, kemudian dijima istrinya. Yang kedua, orang liatin doang kan ada keperluan, tahu-tahu dia jima. Dia wajib juga mengqadha masa jimanya. Misalnya dia masa jimanya setengah jam, ya 1 jam misalnya, qadha ya untuk istri-istri yang lain gitu. La nafsal jima, bukan jimanya itu yang diqadha, masanya. Begitu juga menggilir. Gilir itu yang penting tidurnya, bukan jimanya. Rumah A harus jima, B jima, C jima.
dia jima lagi empor. Ya, kalau orang jima mulia, ya enggak. Jadi yang penting bermalamnya, bukan jimanya. Itu bukan jimanya. Nah, kalau ada suatu saat dia seandai kata mendatangi bukan orang yang giliran, tapi untuk iadatul marid misalnya, atau ada keperluan yang lain karena hajat, dia datangi, dia jima, maka dia wajib mengganti masa jimanya itu. Masa jimanya, bukan jimanya, gitu. Jadi jimanya itu nggak wajib disamain, nah, masanya, gitu. Ya sama juga ketika bergilir itu adalah yang penting bersamanya tidurnya, bukan jimanya. Illa an yaksura, itu qasara atau pakai ada ya-nya? Ada ya-nya nggak? Nggak ada. Ada Fajar, saya juga ada ya-nya. Itu nggak ada? Hah? Nggak ada. Illa an qasara boleh, illa an yaksura zamanuhu, kecuali pendek masanya. Fala yaqdi, maka tidak wajib mengqadha, ya. Cuma 5 menit doangan begitu ya. Nggak wajib qadha gitu ya. Ya ada kan orang yang berjima itu sampai lama waktunya. Nah, itu yang lama itu yang wajib ya, dia mengqadha ya gitu terhadap istri yang lain. Ya harus diberikan juga gitu. Ya. Terus Wa idza arada man fi nisbatihi zawjatun, dan apabila seseorang ingin pada tanggungannya beberapa istri berpergian, aqra'a bainahunna, maka dia mengundi di antara beberapa istri. Wa kharaja aisyah, dan dia berpergian bilati dengan zaujah dan perujulaha qur'atu, yang keluar bagi istri tersebut undian. Walayak zawju musafiru bil mutafalifati, dan suami tidak mengganti, dan suami yang berpergian tidak mengganti bagi istri yang ditinggal. Mudatan safar ini dahaban, masa pergiannya saat pergi. Fa'in wasala maksadahu, dan apabila ia sampai di tempat tujuannya, wasara mukiman, dan menetap bi'anna wa informatan mu'athiratan, dengan bahwasanya ia berniat menetap yang berpengaruh. Awal safarihi, pada awal pergiannya, atau inda wusuli maqsidihi, atau ketika sampai tempat tujuannya, atau qabla wusulihi, atau sebelum sampainya. Waktu berdasar iqamah, maka ia mengganti masa menetap tersebut. Insa kanal masbubata ma'ahu, dan jika ia tinggal bersama istri yang tidak diajak bersamanya disafar dalam pemikiran, kama qala Mawardi, sebagaimana perkataan Imam Mawardi. Wa ila ladab, dan jika tidak maka tidak berarti. Amma muddatul rujuk, adapun masa kembali, pada yajibu ala zawj, maka tidak wajib atas suami untuk menggantinya ba'da iqamatihi, setelah masa tinggalnya. ya, itu dulu. Wa idza arada, apabila berkeinginan ya, si suami, man fi isbati zaujatun, berkeinginan siapa itu? Orang yang di bawah tanggungan itu ada beberapa istri. Ya. As-safara, dia pengen pergi, sedangkan dia punya istri lebih dari satu. Aqra'a bainahunna, maka dia mengundi di antara mereka. Tulislah A, B, C, D. Ya, kocok diundi. Siapa yang keluar? Dia itu yang keluar, yang apa nih ya? Yang dijadikan menemani dirinya itu suami. Aisafara billati takhruju laha al-qur'atu. Yani dia musafir dengan yang keluar ya baginya itu Al-Qur'an. Yani undian. Wala yaqti az-zaujul musafirul lil mutakallafat. Maka ya tidak wajib, dan dia tidak wajib si suami itu yang berpergian untuk mengqadha orang-orang yang ditinggal. Yang keluar dia pergi nih musafir. Jalan nih perjalanan, membutuhkan waktu misalnya sampai 1 pekan. Ini yang 3 orang ini yang ditinggal nggak wajib diqadhain. Ya, nggak wajib digantiin tuh yang ditinggal. Gitu. Karena musafir. Gitu. Muddat safarihi dhahaban, ya selama masa safarnya dalam pergian. Fa'in wasala maqsadahu, apabila dia sampai tempat yang dituju, wasara muqiman, ternyata dia ingin mukim di sana.
Kan kalau sudah mukim, kalau sudah safar, niat mukim, itu bukan lagi musafir. Jadi ada di istilah musafir, ada mukim, ada mustautin. Ya, musafir orang yang berpergian, mukim orang yang mukim, orang yang bertinggal, orang yang jauh datang ke Jakarta dia mukim. Ya, ya orang yang mondok atau orang yang keluar negeri belajar di sana itu sudah mukim. Ya, atau orang yang nikah datang ke tempat mertuanya di Jogja misalnya, dia bertempat di sana, mukim namanya, bukan lagi musafir. Gitu. Nah kalau dia sudah menjadi mukim, dia sampai tempat, saya mau mukim di sini, bertinggal di sini sebulan, berarti mukim, atau 10 hari mukim, dia tidak lagi boleh mengqasar ataupun menjamak sholat. Termasuk juga, nah ini ada permasalahan nih kalau dia punya istri nih. Bi anna wa iqamatan mu'assiratan awal safrihi, dengan niat ya iqamah mu'assirah, artinya iqamah yang memutuskan safar, awal safari, awal safarnya, inda wusul maqsadihi, ketika sampai ke tujuannya, au qabla wusulihi, atau sebelum dia sampai dia udah niat tuh qadha muddatal iqamati, maka dia wajib mengqadha masa iqamahnya. Dia sudah tinggal bersama istri yang diajak berapa hari? Sebulan, maka dia wajib mengqadha buat istri yang lain gitu. Tapi kalau dia safar, hanya safar sebulan misalnya, Jogja, ntar lagi pergi lagi ke Semarang, pergi lagi ke Klaten, pergi lagi ke Solo, terus muter aja selama sebulan, muter-muter, itu kan safar namanya. Itu nggak wajib qadha. Safar, ya namanya safar kan nginep, masih di jalan terus, tidur bersama, berarti kan bersama istri yang diajak tuh, ya tidur, besok jalan lagi, boleh ya begitu. Yang begitu nggak wajib qadha. Tapi kalau dia sampai tempat dan dia niat mukim, iqamah, udah putus, ya. Sekalipun dia tidak menjima istrinya dalam selama iqamah misalnya, dia wajib mengqadha terhadap istri-istri yang ditinggal. Tapi kalau masa safar, sekalipun dijima nggak wajib qadha, ya gitu. Insa kan mazhubata mahu fis safar, jikalau dia ya bertinggal bersama orang yang ya menemaninya, bersamanya, yang ditemaninya, dia tinggal bersama orang yang ditemaninya, artinya istri itu yang diajak ya fis safar, dalam perjalanan, kama qalahul Mawardi, sebagaimana kataan Imam Al-Mawardi. Wa illa lam yaqdi, ya. Amma muddatur ruju', artinya kalau seandainya kata dia bukan niat iqamah, ya wa illa lam yaqdi. Amma muddatur ruju', adapun masa kembali, fala yajibu ala zauji qadauha muddat ba'da iqamatihi, maka tidak wajib terhadap suami ya mengqadanya setelah dia iqamah. Datang nih, ya datang iqamah. Nah, karena dia iqamah, wajib dia mengqadha untuk isi-isi yang lain ditinggal karena dia tidak iqamah. Kemudian setelah 1 bulan dia pulang. Masa pulangnya itu nggak wajib diqadha. Walaupun perjalanannya misalnya 1 hari atau 2 hari gitu kan, atau 3 hari, kan masa pulang, lagi perjalanan. Gitu. Nggak wajib dia mengqadha. Jadi pokoknya wajib qadha itu wajib ketika dia tinggal. Perjalanan datang nggak wajib diqadha, perjalanan pulang nggak wajib qadha. Yang qadha itu ada ketika dia tinggal iqamah. Ya sampai segitunya ya. Jadi orang yang punya istri lebih dari 1 itu ya jangan sekedar punya keberanian saja dia punya istri lebih dari 1, tapi dia harus paham, harus menggilir ya istrinya. Nah, ini banyak orang yang tidak adil ya tidak menggilir terhadap istrinya, dan istri yang lain tidak redha, ya dosa dia, dosa dia. Tapi kalau dia redha lain. Ya Rasulullah pernah minta izin Rasulullah minta izin kepada istri-istri beliau, saya mau tinggal bersama Sayyidah Aisyah. Ya mereka redha ya jadi gitu. Nah, jadi seorang suami itu harus gentleman, ya ngomong pada istrinya, saya mau tinggal sama istri ya gitu.
Kata suaminya, gimana minta izin? Nikahnya aja masih diomelin mulu. Masih diampekin aja. Ya resiko lah ya. Terus ya. Wajah tazawwaj zawju dan apabila suami menikahi istri baru, masalah yang dia suami mengkhususkannya akan secara wajib walau kanat amatan sekalipun ada perempuan tersebut budak, wakana inda zawji ghairul jadidati, dan ada di suami istri lama bahwa yabitu inda, dan dia bermalam di sisinya bisa mengambil ayatnya mutawaliyatan dengan 3 hari berturut-turut. Ingkana tinggal jadidah tujuan sekalipun ada istri baru tersebut itu perawan, walanya berdiri bagian, maka tidak berarti bagi istri yang lain. Wafasoha dan mengkhususkannya bisalatin mutawaliyatan dengan 3 hari berturut-turut. Ingkana tinggal jadidah tujuan jika ada istri baru tersebut menjanda. Walaupun rokok saja dia, dan walaupun suami memisahkan beberapa malam minum ini dengan tidurnya lailatan semalam, tinggal jadi jati di sisi istri baru, walailatan juga sejeda semalam di masjid, masalah contohnya, dan bisa tertarik orang tidak dihitung hal itu. Baliupil jadi data hak orang, bahkan dia menyempurnakan kepada istri baru akan haknya bahwa dia berturut-turut wayakdi dan mengganti memperrokoh oleh bagian apa yang dia misalkannya bagi istri yang lain. Ya, cukup dulu. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan khassaha. Apabila seorang suami menikahi perempuan baru nih, khassaha, maka dia wajib mengkhususkan, hatman, secara wajib. Walau kanat amatan, sekalipun yang dinikahi adalah seorang budak, wajib dia khususin nih. Wa kana inda zauji ghal jadidati, dan ada padanya si suami itu selain yang baru, wa huwa yabitu indah, dan dia sudah bermalam nih. Artinya suami ini udah punya istri sebelumnya. Ya, itu kan istri sudah digilir. Nah, dia nikah baru. Nah, nikah baru itu wajib ya seorang suami mengkhususkan. Karena dia sudah menggilir nih buat istri-istri yang lama. Gitu. Artinya kalau seandainya kata dia belum menggilir, nggak ada istilah wajib begitu. Ya. Nggak wajib buat istri yang baru. Tadi kan saya bilang, orang nikah, itu kan? Nikah. Nggak wajib langsung temenin begitu. Misalnya kalau dia nikah, kemudian dia safar, pergi. Ada kan orang yang begitu kan? Karena lagi sedang belajar, tugas belajar saya habis nikah, langsung belajar, langsung pergi, gitu kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kata dia sudah punya istri yang sebelumnya, nah ini, ya, istri sebelumnya, dan istri itu sudah digilir, dia nikah baru. Nah nikah baru itu wajib dia khususkan, gitu. Sekalipun yang dinikahi adalah seorang budak. Bisab'i layalin mutawaliyatin, khususin dengan 7 hari 7 malam. Ya. In kanat tilkal jadidatu bikron, apabila yang baru itu yang dinikahi itu adalah seorang perawan khusus. Ya bilangin dah sama si A dan B, misalnya ada 2 nih. Ya C baru nih, sama B bilangin saya mau ya honeymoon pada si C. Berapa hari? 7 hari gitu. Ini wajib gitu, khususin. Gitu. Wala yaqdi lil baqiyat, dan gak wajib mengqadha bagi yang lainnya. Wa khaswa bi salasin mutawaliyatin, dan mengkhususkan dengan 3 hari berturut-turut. Buat siapa itu? In kanat tilkal jadiyatu sayyiban, apabila yang baru dinikahi itu adalah janda. Kalau janda 3 hari. Kalau perawan 7 hari gitu. Ya. Deh ya, perhatikan nih, kalau orang yang sudah punya istri, ya otomatis kan dia sudah gilir tuh, sudah ditemani kan. Nah ketika dia nikah baru, wajib dikhususkan 7 hari. Kalau perawan, kalau janda 3 hari. Gitu. Kecuali yang sebelumnya belum
belum diberikan, belum digilir, belum diberikan. Maka ketika di nikah baru nggak wajib. Ya, tahu seperti orang nikah baru nih, satu orang. Kan belum ada digilir, baru sekali nikah. Ya, nikah nih, kemudian langsung ditinggal. Ya nggak dosa. Gitu. Karena ada tugas misalnya. Yang penting, apa namanya? Ya, nafkah zahir diberikan. Falau farraqal layaliya binaumihi lailatan indal jadidati. Kalau seandainya kata dipisah tuh antara malam-malam, ya, binaumi malam-malam dengan tidur lailatan, ya satu malam indal jadidati, ya satu malam di rumah istri yang baru. Walailatan fi masjidin, satu malam di masjid. Sekarang di rumah dia nih, besok di masjid, ya. Masalan, sebagai contoh, lam yuhsab dzalika, maka tidak dihitung tuh. Ya, apa namanya, malam yang dia tidur di masjid nggak dihitung. Bal yuwaffi al jadidata, maka dia wajib ya memenuhi yang baru, haqqaha mutawalian, ya haknya itu secara ya berturut-turut. Wa yaqdi ma farraqu lil baqiyat, dan dia wajib mengqadha apa yang dipisah-pisahkan untuk buat istri yang ditinggalin di tidur masjid, itu nggak dianggap, wajib diqadha tuh. Wajib diqadha buat istri yang baru, dan dia juga wajib apa namanya, dia harus memenuhi itu istrinya secara berturut-turut, dan dia wajib mengqadha buat istri yang apa namanya, buat istri yang ditinggalin, al-baqiyat, yang ditinggalin itu yang di masjid nggak dianggap, dan juga nggak dianggap karena dia tidak mutawali kepada istri yang baru gitu. Dia nginep nih malam sini, besok masjid, nggak dianggap. Karena nggak dianggap, dia wajib mengqadha buat istri yang al-baqiyat, yang sisa, yang duluan, maksud baqiyat itu artinya yang ditinggal, al-mutakhallifat, yang ditinggal, ya. Ya, lam yuhsab dzalika bal yuwaffi al-jadidata haqqan mutawaliyan, harus berturut-turut. Wa yaqdi ma farraqu, dan dia wajib ya apa namanya, mengqadha apa yang dipisah-pisahkan lil baqiyat, buat istri yang lainnya wajib diqadha. Karena dipisah-pisah, sehari di rumah, sehari di masjid, gak dihitung. Sehari di rumah, sehari di masjid, gak dihitung. Nah, berapa hari itu? Ada 7 hari antara di rumah dengan masjid juga digabung 7 hari, wajib qadha terhadap, ya bukan 7 hari, 14 hari, kan gak dihitung. Ya diseling-seling 7 hari nih, ini seling masjid, nah, kan tuh jadi 14 hari ya, nah, nggak dihitung. Dan dia wajib mengqadha untuk istrinya yang ditinggal, gitu. Jadi harus penuhi itu istrinya yang baru mutawalian, berturut-turut, gitu. Sambung menyambung, ya, mutawali al-muwalat, muwalat, ya, muwalat, ya kalau muwalat itu ya bukan berurutan, muwalat itu sambung menyambung, nggak boleh dipisah. Antara sholat, kalau orang jamak takdim, zuhur dengan asar di qasar nih atau di jamak, ya sama aja, atau qasar jamak juga, ya, atau di jamak saja, atau di qasar dan di jamak. Itu kalau jamak takdim maka wajib ya muwalat. Habis sholat zuhur 2 rakaat, kalau di qasar langsung sholat asar. Atau habis sholat zuhur 4 rakaat, cuma di jamak doang, nggak pakai di qasar, langsung sholat asar 4 rakaat. Itu namanya muwalat. Gak boleh habis sholat zuhur dia ngopi dulu baru asar, gak boleh. Karena ini jamak takdim, syaratnya muwalat. Itu muwalat itu sambung menyambung. Gitu. Terus. Wa idza khafa zawju nusyuzal mar'at, dan apabila suami khawatir akan kebanggaan istri, wa bi ba'din nas dan pada sebagian nas, Bi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah. Wa idza bana nusyuzul mar'at, dan apabila jelas Wa idza bana nusyuzul mar'at, dan apabila jelas kebanggaan istri aibahara, ini nampak walau zawjuha, maka suami menasihati istri tersebut bila hajarin tanpa menjauhi, walau terbit dan memukul laha bagi istri tersebut. Maka olehnya laha seperti ucapan suami terhadap istrinya, ittaqillaha bil haqqil wajibi alaiki, bertakwalah engkau pada Allah pada hak yang
aku atasmu. Wa'limi dan ketahuilah anna nusyuza muskitun linafaqati wal qasmi, bahwasanya pembangkangan dapat menggugurkan bagi nafkah dan pembagian giliran. Walai syasatmu izauji, dan tidaklah menjadi bagi suami minang nusyuzi dari pembangkangan batas tahik kubini tak tiba pada zauji, bahkan berhak bagi dengannya didikan dari suami filosofi pada kau yang sah. Kalau yarfa'uha ilal qadhi, dan tidak mengadukannya kepada hakim. Fakin abad, dan apabila istri menolak pada waktu setelah dinasihatin ila nusyuza, kecuali dia mampu bangkang hajarah, maka suami menjauhinya. Bima tijaiha pada tempat tidurnya, bahwa firashuha yaitu hamarannya istri, wala yudhi'uha fihi, maka suami tidak menggauli istri tersebut pada waktunya. Wa hijranuha, dan mendiamkan istri berkalam dengan ucapan haram itu haram. Bima zada ala ta'ati ayyamin, pada sesuatu yang lebih dari 3 hari. Waqala firallah, dan berkata dalam kitab Allah, innahu fil hijri dengan udhrin syar'iyyin, bahwasanya pada meninggalkan dengan selain uzur syarak. Wa ila, dan jika tidak, wala tahrumu ziyadatu ala thalatha, maka tidak haram menambah atas 3 hari. Baik aqamat alaihi, dan jika menetap atasnya ayat nusyuza, yaitu pembangkangan, ditakarrurihi minha, dengan berulang-ulangnya darinya. Hajarah, maka suami menjauhinya, wafarobaha, dan memukulnya. Berbata dibilah, pukulan pendidikan bagi istri. Wa'in akwabuha ila talak, dan apabila pukulannya menyebabkan kepada kerusakan, wajib wal burmu, wajib ganti rugi. Wayas putu bin nusyus, dan gugur sebab pembangkangan, wasmuha, hak gilirannya, nafkah badan, nafkah istri ini. Iya. Wa idza khafa az-zawju nusyudal mar'ati, apabila seorang suami khawatir, takut membangkangkan istri. Wa fi ba'din nusay wa idza bana nusyudul mar'ati, pada sebagian naskah bunyinya wa idza bana, apabila jelas ya nusyud mar'ah, pembangkangan istri ay dhaharan, jelas nampak. Wa Allah, nasihatin zaujuha, siapa nasihatin? Ya suaminya, bila dharbin wala hajlaha, tanpa memukul dan tanpa meninggalin, nasihatin. Kaqauli, seperti ucapannya laha padanya, ittaqillah fil haq al wajib bi alaiki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hak kewajiban untukku, yang mana engkau harus memenuhinya. Kalau li untuk kesenangan, alaik, ala itu berat, alaiki yang kau wajib memenuhinya. Itu. Wa alami, ketahuilah anna nusyud musiqatul lil nafaqati wal qasmi, istriku, ketahuilah bahwa saling membangkang itu menggugurkan nafkah dan menggugurkan giliran. Jadi kalau istri sudah membangkang malam nih, misal diajak tidur sama suaminya, marah dia, membangkang, maka pagi harinya sudah gugur memberikan nafkah. Dia bukan hanya dilanat oleh malaikat, tapi juga menggugurkan nafkah. Walaupun akhirnya jadi juga tuh hubungan suami istri. Kenapa? Karena suami ya sudah terluka dengan ya pembangkangan dari istrinya. Ya, sebab suami sudah terluka itu. Walaupun akhirnya mau juga begitu, ya. Nah, itu sudah menggugurkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Walaysa syatu lizauji minan nusyuz, ya, bukan dengan mencaci si suami dari nusyuz dari bangkangnya, bal tastahiqu bi at-ta'diba, bahkan si istri itu berhak mendapatkan pendidikan dari suaminya. Ya, dengan sebab dia nusyud, dia berhak mendapatkan pendidikan. Ajarin minaz zauj dari suami fil aslah. Wala yarfa'u il qadi, bukan diangkat tuh diaduin pada qadi. Hak si zauj mengadukan pada qadi, enggak perlu nasihatin. Perlu pendidikan nih si istrinya. Wa in abad ba'dal wa'dhi illa nusyuda hajaroha, apabila dia enggan setelah nasihatin kecuali tetap bangkang, hajaroha, tinggalin
tinggal, nggak tidur bersama. Fi madjiha dalam tidurnya, wa huwa firashuha yakni tempat tidurnya. Fala yudayuha dia tidak bertidur bersamanya. Fihi padanya. Ya. Wa hujranuha bil kalami haram. Meninggalkan istri dengan tidak berbicara itu hukumnya haram. Fi ma zada ala 3 ayyam. Pada suatu yang lebih dari 3 hari. Jangan. Yang lebih dari 3 hari. Ya, tinggalin 3 hari. Wa qala fi ar-rawdati annahu fil hajr bi ghairi udhrin syar'iyyin. Berkata dalam kitab Rawdah Imam Nawawi, masalah peninggalan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Itu dalam udzur syar'i. Wa illa, tapi kalau udzur syar'i, fala tahrumu ziyada ala 3. Enggak haram. Ya kalau udzurnya bukan udzur syar'i, ya. Udzur syar'i apa itu misalnya? Ya. Ya bangkang-bangkang yang biasa misalnya. Ya dibilang jangan apa namanya? Jangan banyak ngomong misalnya. Ya. Atau misalnya dibilangin ini ya jangan diberikan kepada orang gitu. Jangan dikasih ini orang ini. Dia tetap berikan. Itu kan bukan udzur syar'i. Artinya dia tetap dikatakan membangkang si istri terhadap suaminya. Orang dibilang jangan diberikan dikasih juga. Berarti kan istri bangkang tuh. Nah, itu boleh tinggalin maksimal ya apa namanya 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau masalah udzur syar'i, dibilang sholat kagak mau sholat juga ini. Misalnya istrinya meninggalkan sholat, kan udzur syar'i namanya itu. Ya ditinggalin oleh suaminya. Nah saat itu sholat nggak mau juga, ya ditinggal. Lebih dari 3 hari boleh. Karena ini udzur syar'i. Gitu. Fa'in aqamat alaih ay an-nusyuda bitaqarrurih. Apabila nih si istri tetap menegakkan nih nusyud bangkang bitaqarrur dengan dia ulang-ulang minha ya dari ya nih diulang-ulang lagi nih hajaroha wa darabaha tinggalin dan pukul gebuk darba ta'dibin laha pukulan yang mendidik. Apa itu yang dipukul? Ya apa yang dipukul? Bagian apa yang empuk? Yang empuk, yang membal, yang tidak melukai apa? Hah? Bagian apa? Pantat. Pukul pantatnya. Pantat kan embal tuh, ya. Artinya tidak melukai. Gak boleh muka. Gak boleh muka, haram. Mukul muka itu haram. Ya, apalagi istri, haram. Bertinju, makanya tuh tinju itu sebenarnya haram hukumnya. Gak boleh itu bertinju. Olahraga yang haram adalah tinju diantaranya. Kenapa? Karena yang dipukul adalah muka, gitu. Tapi banyak ya ustadz-ustadz yang suka nonton pertandingan tinju ya. Padahal itu haram ya. Haram. Ya. Saya ingat sekali mualim bilang haram itu. Dia bertinju ya. Nonton dia juga haram ya. Bab di muka ini mahalus syarab. Beliau bilang mahalus syarab, tempat kemuliaan. Jangan dilukai, jangan dikotori, jangan disakiti gitu. Wa in afdha darbuha ila talaf. Kalau seandainya kata mukulnya tuh suami terhadap istrinya sampai menjadikan talaf, artinya luka. Ya atau apa namanya? Talaf bisa juga artikan sampai dia meninggal begitu. Ya. Ya. Ya luka lah minimal lah. Talaf itu ya, talaf itu artinya rusak. Ya. Wajib al-gharam, maka dia wajib mengganti. Wa yasqutu bin nusyuz qasmuha wa nafaqatuha. Ya, gugur dengan sebab nusyuz itu menggilir istri dan memberikan nafkah kepada istri. Gugur kewajiban suami itu. Faslun fi ahkamil khuluq. Insyaallah ya. Nanti ya. Gak terasa ini udah banyak juga kita baca. Tanggal 5 ya. Bulan 5 2006. Kalau tanggal 5 bulan 5 2025 berarti itu angka cantik ya. Iya. Tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Nanti ketemu nih tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Angka cantik tuh ya. Angka cantik. Semuanya angka cantik ya. Ya. Sekarang setoran hafalan ya? Ada yang belum setoran?
Wallahu alam bisawab ya.